Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang baru, umur yang panjang, satu hari lagi Tuhan beri, dan mari kita pergunakan itu untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama mendengar, merenungkan dan belajar melakukan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Sekali lagi firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31. Saya mengundang atau mempersilahkan kita semua untuk bangkit berdiri, menghormati, menghargai firman Tuhan. Kita akan belajar, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, jemaat sekalian silakan membaca ayat yang genap. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka itu, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat oleh orang Israel
betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini bisa ditampilkan di slide PPT-nya yang sudah saya siapkan. Itu adalah God's guidance. Sebetulnya saya kepengen buat dalam bahasa Jawa. Ya, saya kemarin mencoba ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, God's guidance ini jadinya apa ya? Saya berpikir mungkin jadinya tuntunane Gusti. Benar seperti itu? Guidance ini kan pimpinan ya, tuntunan, bimbingan. God's guidance ini kalau kita translatekan, terjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu tuntunane Gusti. Atau Gusti tuntunan langkah kawulo. Itu juga bisa ya. Tuhan memimpin langkah kita. Sebetulnya saya kepengen ya, satu saat khotbah itu temanya bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Jawa. Nah, cuman tadi malam saya ragu mau pakai tema itu dalam bahasa Jawa, tapi takut salah, gitu ya. Jadi terima kasih yang tadi bilang benar itu siapa ya Pak Simon ya? Apa namanya tadi? Tuntunane Gus, ya, pimpinannya Tuhan, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita di zaman modern ini, kita ini tentu saja pernah memakai berbagai macam aplikasi ini ya, yang namanya Google Maps. Kemana-mana kalau kita pergi, Google Maps ini menjadi andalan kita. Menjadi salah satu yang bisa menuntun kita, membawa kita sampai pada tempat tujuan atau alamat yang kita tuju. Kemarin waktu kami dalam perjalanan ke Surabaya, sampai di Surabaya yang harusnya perjalanan itu 2 jam, akhirnya memakan waktu yang cukup lama. Dari 3 jam sampai 3 jam setengah. Kenapa? Karena kami nyasar. Itu pun sudah pakai map, sudah pakai Google Maps pun masih jalannya akhirnya sampai ke tempat tujuan, tapi itu masuk ke jalan yang kecil, ke daerah persawahan, keluar dari daerah dari kampung, kembali ke jalan utama, begitu ya sampai beberapa kali. Dan akhirnya baru tiba di tempat tujuan setelah memakan waktu yang cukup lama. Ya, dengan mengandalkan dengan memakai Google Maps itu. Nah, saya tidak tahu ya pengalaman dari Bapak Ibu bagaimana, apakah dengan mengandalkan memakai Google Maps ini membawa kita tepat ke alamat yang kita tuju, ataukah seperti pengalaman kami yang kemarin, harus muter dulu, cari jalan dulu, masuk keluar gang kecil, kampung, daerah persawahan, baru akhirnya tiba di tempat tujuan. Kalau kita memperhatikan gambar ini ya, itu ada yang seakan-akan bingung dengan banyaknya jalan, dengan banyaknya pilihan. Ada juga yang nyasar, ini korban dari Google Maps. Ada yang kita sudah betul mengikuti jalannya yang ditunjukkan oleh Maps kita, tapi ujungnya mungkin membawa kita ke pinggir danau, masuk ke kali, ke sungai. Itu juga pernah terjadi seperti itu ya. Kalau kita mau cari di internet, banyak yang seperti itu korban kesalahan dari Google Maps. Saya tidak tahu ya dengan pengalaman dari Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan yang memimpin kita, kalau Tuhan yang membawa kita di jalannya Tuhan, itu tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah keliru. Sekalipun mungkin jalannya berliku-liku, jalannya berbelit-belit, jalannya puter-puter sama seperti orang-orang Israel. Mereka yang keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan itu kan sebetulnya bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. 40 hari bisa kok nyampe di
tanah Kanaan. Tapi kenapa Tuhan membawa mereka putar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun? Ya, itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan mau lakukan untuk bangsa Israel. Ya, seperti itu. Tapi pada akhirnya pimpinan Tuhan, tuntunannya Tuhan itu juga membawa bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Masuk dalam tanah yang Tuhan janjikan kepada orang Israel. Nah, dalam konteks ayat Alkitab ini yang sudah kita baca, kalau kita mau membaca dari ayat-ayat sebelumnya ya, dari pasal 14 secara keseluruhan, kita lihat di sana bahwa gambaran ada alur yang jelas. Ketika kita membaca dari ayat di atasnya, dari perikop 14 ayat 15 yang tadi sudah kita baca bersama itu ada alur yang jelas di situ Bapak Ibu. Di mana digambarkan di situ bahwa orang-orang Israel ini merasa sangat takut. Bukan hanya takut, tapi mereka sangat takut. Mereka ketakutan. Apa yang membuat mereka takut? Yang membuat mereka takut adalah ketika mereka sudah berjalan keluar ya dari Mesir. Lalu dalam perjalanan itu mereka dikejar oleh pasukan Firaun dengan segala kelengkapan perangnya ya, karena Firaun ini setelah memberikan izin kepada orang-orang Israel, rupanya Tuhan ya mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun ini mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar bangsa Israel itu. Dan dikejar memang. Nah, apakah Tuhan tidak mengetahui bahwa bangsa Israel akan takut seperti itu? Kalau kita baca di ayat tadi, ayat 14 itu, pasal 14 ayat 15, coba munculkan, boleh dimunculkan ayat yang ke-15 dulu. Kalau kita lihat di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Apakah Tuhan tidak mengetahui kalau orang-orang Israel ini dikejar oleh pasukan Mesir? Tuhan tahu, karena Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Ya, sehingga Firaun dan pasukannya itu mengejar orang-orang Israel ini. Tuhan mengetahui, ya, tetapi di situ dikatakan bahwa mengapa engkau berseru-seru kepada aku. Seperti itu ya. Ini menggambarkan bahwa dalam kondisi yang demikian, bangsa Israel itu benar-benar takut karena tidak ada jalan Bapak Ibu ya. Mau lari kemana mereka? Di hadapan mereka ini laut. Tidak ada jalan yang bisa mereka, ibaratnya jalan lain untuk menyelamatkan orang-orang Israel ini. Menyelamatkan diri mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka menjadi takut, menjadi marah, menjadi bersungut-sungut kepada Musa juga. Dan juga kepada Tuhan kalau kita memperhatikan ayat-ayat tadi ya. Kenapa Musa engkau membawa kita ini kok masuk dalam satu situasi yang sulit, keadaan yang menyusahkan mereka, menyusahkan orang-orang Israel, bersungut-sungut marah kepada pemimpin mereka yaitu Musa. Ya, lalu kita melihat bahwa di dalam situasi yang kalut itu, di tengah-tengah ketakutan orang-orang Israel ini dan reaksi mereka kepada Musa, mari kita melihat bagaimana respon Musa sebagai seorang pemimpin. Ya, di sini kualifikasi Musa sebagai seorang pemimpin ini memang betul-betul terlihat ya bahwa dia adalah seorang pemimpin yang diurapi Tuhan, seorang pemimpin yang dipakai Tuhan, seorang pemimpin yang betul-betul tahu kemana dia berteriak minta tolong ketika situasi yang genting, situasi yang sulit. Munculkan di PPT-nya, boleh dibantu dulu respon Musa di situ. Respon Musa di sini kita melihat bersama bahwa Musa menenangkan bangsa Israel. Dapat kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu nanti bisa melihat ya di situ.
itu ayat yang betul-betul Musa ini memberikan ketenangan sebagai seorang pemimpin, dia tidak panik ya, tetapi dia betul-betul bisa menguasai, mengontrol dirinya, mengontrol emosinya sehingga dia bisa memberikan ketenangan kepada orang Israel yang dipimpin untuk keluar dari Mesir. Dia menenangkan bangsa Israel. Lalu yang kedua, Musa ini mentaati perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Musa, oke Musa, engkau lihat di depan itu laut seberau, lalu ulurkanlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut itu. Dan Musa taat melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Kita melihat kualifikasi dia sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah situasi yang sulit. Sedemikian rupa kita melihat ketenangannya Musa. Karena Musa pasti yakin ya, Musa percaya bahwa Tuhan yang sudah memanggil dia menjadi pemimpin atas Israel itu tidak akan meninggalkan mereka. Tidak akan membiarkan mereka mati di tangan orang Mesir. Dia menunjukkan ketenangannya. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia bisa menguasai situasi pada waktu itu karena dia tahu bahwa Tuhan yang mengutus dia kepada orang Israel ini, Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Jadi di sini kita belajar satu hal bahwa dalam situasi apapun Bapak Ibu ya, situasi yang membuat kita takut, khawatir, cemas, dalam keadaan genting, ketenangan itu nomor satu. Betul? Nomor satu itu berusaha dulu untuk menenangkan baik pikiran maupun hati. Kalau dalam menghadapi satu situasi yang membuat kita takut, khawatir, kita sudah tidak bisa tenang, panik, maka itu akan menjadi kacau. Saya sering mengingatkan hal ini kepada Pak Ade, baik ketika dia nyetir atau dalam segala hal lah. Ya, saya sering mengingatkan Pak Adi bahwa ketenangan itu penting. Anak-anak juga saya selalu ingat. Saya sendiri juga mengingatkan diri saya sendiri, Bapak Ibu. Ya, bahwa dalam menghadapi segala sesuatu, bahkan dalam hal berbicara pun, itu saya berusaha untuk setenang mungkin. Seperti itu. Supaya apa? Supaya segala sesuatu itu dapat berjalan dengan baik. Bayangkan kalau seandainya orang Israel yang sudah panik ini, mereka kan dalam situasi chaos, dalam situasi kacau tuh. Diperkirakan kan 2 juta orang Israel yang dibawa pimpinan Musa ini keluar dari Kanaan. Dan mereka keluar dari Mesir maksud saya. Dan mereka semua ini panik. Orang panik itu kayak gimana sih? Bayangkan sendiri aja ya Bapak Ibu ya. Waduh gimana ini Musa di depan bangsa, di belakang kita bangsa Mesir loh, di depan ini ada laut loh, bagaimana ini dan seterusnya. Mungkin seperti itu gambaran kepanikan disertai dengan ketakutan mereka. Bayangkan 2 juta yang dihadapi Musa seorang diri. Kalau dia tidak tenang di situ, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, bubar bangsa Israel. Ya, tapi karena Tuhan yang memilih Musa, yang mengutus Musa, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab atas perjalanan dari bangsa Israel. Di dalam bagian ayat yang kita baca itu dikatakan di sana bahwa orang Israel akan diam kok. Yang berperang menggantikan mereka siapa? Tuhan. Tuhan yang berperang menggantikan orang Israel. Karena bangsa Israel ini kan budak. Mereka tidak terlatih sebagai orang yang siap tempur, siap berperang. Itu tidak. Mereka ini kan budak, pekerja paksa, pekerja rodi di Mesir. Dan Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu diam. Kamu diam mau. Kamu tenang. Yang berperang menggantikan kamu itu loh Tuhan.
Ini jadi satu pelajaran berharga bagi kita Bapak Ibu ya. Bahwa Tuhan yang sama, yang menuntun orang-orang Israel ini, Tuhan juga yang akan berperang bersama-sama dengan kita, bahkan menggantikan. Tuhan terlibat aktif di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Tuhan terlibat aktif di dalam setiap perjuangan kita masing-masing. Dia tidak menutup mata kok. Dia tidak meninggalkan kita kok. Dia tidak membiarkan kita kok. Tapi dia Tuhan yang memimpin kita. Dia Tuhan yang ada di dalam setiap langkah, juang kita, pekerjaan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita. Tuhan ada di sana. Dan Tuhan terlibat aktif di sana. Bahkan ada kalanya Tuhan bilang, kamu diem. Kamu diem, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak bertindak, berkata-kata, diem. Tunggu, lihat Tuhan yang akan menyatakan perkara-perkara yang. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah mengandalkan kekuatan kita, nanti kita lupa sama Tuhan. Dan kalau kita berhasil, kita bisa, maka kita akan apa? Menyombongkan diri. Ternyata aku bisa kok. Enggak Tuhan-Tuhanan juga bisa kok. Enggak Tuhan-Tuhanan anak-anak bisa sukses kok. Tidak seperti itu. Mari kita belajar seperti Musa yang punya ketenangan hati, yang punya sikap yang tenang, mengandalkan Tuhan ketika tidak ada jalan di depan, tidak ada jalan di belakang, tidak ada jalan di samping kanan, samping kiri. Dia punya satu jalan, yaitu memandang ya, yang mengutus dia menjadi pemimpin atas bangsa. Itu respon dari Musa, di mana Musa tenang, lalu Musa mengikuti, taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan mari kita lihat apa yang terjadi ketika Musa taat melakukan perintah Tuhan. Slide berikutnya, Allah bekerja membuka jalan bagi bangsa Israel di tengah situasi yang sulit. Jalan buntu ada di depan mereka, betul? Jalan buntu Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi satu jalan buntu itu, reaksi kita yang pertama bagaimana? Kalau kita naik motor lah, kemudian atau mobil. Kalau kita, ternyata jalan buntu tuh di depan. Yang kita lakukan apa biasanya? Putar balik, cari jalan yang lain. Ya. Nah ini sama nih, orang-orang Israel ini menghadapi jalan buntu. Dan cara yang mereka lakukan, jalan yang mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Berseru-serulah mereka, bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau kita naik sepeda motor, naik kendaraan, menghadapi jalan buntu, kita masih bisa putar balik. Tapi kalau kita menghadapi masalah Bapak Ibu, mau lari kemana kita? Gak bisa. Mau cari dukun. Rasanya zaman sekarang 2025 di era yang semakin canggih ini kok aneh ya rasanya kalau kita masih mencari orang pintar dalam tanda petik ya. Orang pintar yang bisa memberikan solusi kepada kita itu rasanya kok aneh gitu ya bagi saya. Tapi masih ada juga loh yang seperti itu. Yang masih percaya kepada dukun-dukun, orang pintar, cari mereka dan minta pendapat mereka itu masih ada di tengah-tengah situasi yang saat ini begitu maju dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Mau lari kemana kita ketika kita menghadapi kesulitan? Mau lari kemana ketika kita sakit? Ya pasti ke dokter dong. Dukun gitu ya. Tapi kan kita tahu sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya,
kemana kita harus berseru kepada Tuhan. Layanan Tuhan kepada kita itu 24 jam. Kalau kepada hamba Tuhan terbatas Bapak Ibu, kalau Pak Adi sudah tidur, ya sudah Bapak Ibu WA tengah malam kalau beliaunya sudah tidur, ya sudah, tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Bapak Ibu. Itu keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi kalau kepada Tuhan yang tidak terbatas, yang layanan koneksinya itu 24 jam, wifi-nya itu lancar sekali, sinyalnya juga lancar, tidak ada gangguan sinyal sama sekali, lalu kita tidak mau datang kepada Tuhan, lalu mau pergi kemana Bapak Ibu? Tidak bisa putar balik arah loh. Kalau naik sepeda motor oke, masih bisa. Tapi ketika menghadapi situasi yang demikian, tidak bisa. Jalan kita satu-satunya adalah datang kepada Tuhan. Tapi jangan tunggu juga ketika jalan buntu itu kita ada di depan kita baru kita datang ya kepada Tuhan ya. Tapi dalam segala hal, dalam segala situasi, mari kita tetap datang dan berseru mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Nah, ini seorang teolog Kristen ya, dia berkata demikian. Dia mengatakan bahwa peristiwa ini, peristiwa orang Israel lewat Laut Teberau ini ya, itu menunjukkan kedaulatan penuh Allah atas semua musuh umatnya. Jadi itu betul-betul menunjukkan kedaulatannya Tuhan. Kuasa, kedaulatan itu berbicara tentang kuasa ya. Tentang kuasanya Tuhan. Allah berdaulat penuh. Otoritas Tuhan nyatakan bagi orang-orang Israel. Dengan Musa membelah laut Teberau. Ada loh Bapak Ibu orang-orang yang berpikir atau berpendapat bahwa peristiwa laut Teberau ini terbelah menjadi dua itu hanya mitos. Ada yang berpendapat seperti itu. Bukan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ada juga yang berpendapat bahwa itu hanyalah fenomena alam biasa. Karena ada angin timur ya, tadi kita baca. Allah menggerakkan angin timur untuk menguapkan air laut itu sehingga air itu terbelah menjadi dua. Tapi mau disoroti dari baik ilmu pengetahuan atau dari segi yang lain, bagaimanapun juga peristiwa itu bukan satu kebetulan Bapak Ibu ya. Toh kalaupun ada angin timur, kok pas waktu itu dengan orang Israel ini mau lewat laut Teberau? Tidak. Itu dipatahkan itu ya. Tidak ada sesuatu dalam dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Sudah ada dalam rancangannya. Sudah ada dalam rencananya. Jadi mitos-mitos atau pendapat-pendapat seperti itu satu pendapat, ya boleh mereka berpendapat seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa toh ada angin itu pun, angin timur itu pun yang menggerakkan siapa? Tuhan kok yang menggerakkan. Ya, jadi tidak ada hanya sebatas fenomena, tidak hanya sebatas peristiwa alam yang kok kejadiannya sama seperti peristiwanya itu sama pas orang Israel mau keluar menyeberangi laut. Jadi kita tetap melihat di sini bahwa di balik semuanya itu ada kedaulatan Tuhan, ada otoritasnya Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya atas alam semesta. Tuhan berkuasa atas alam semesta. Tuhan menggerakkan alam itu, mendatangkan angin timur untuk membelah laut Teberau. Itu pendapat dari seorang teolog yang bernama Walter Brueggemann. Lalu yang kedua, John Calvin berkata seperti ini ya, dalam peristiwa laut Teberau ini. John Calvin bilang begini. Dia percaya bahwa peristiwa ini menunjukkan kontras antara kelemahan manusia dan kekuatan Allah. Kelemahan manusia dan kekuatan Allah. Itu satu hal yang sangat kontras. Di mana menunjukkan bahwa manusia ini terbatas, manusia kita ini lemah. Dan di dalam kelemahan itu
Ada kuasanya Tuhan. Ada kekuatan Allah yang tidak terbatas dan tidak tertandingi oleh apapun juga, Bapak Ibu ya. Ada kekuatan Allah yang tidak tertandingi, yang tidak terbatas, yang Tuhan tunjukkan kepada kita, manusia yang lemah dan terbatas. Jadi kalau kita lemah, kalau kita terbatas, datanglah kepada Tuhan yang tidak terbatas dan tidak lemah itu ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan Bapak Ibu ya. Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa dan kemahakuasaannya itu melampaui apa yang ada di dalam pikiran kita. Kekuatannya itu tidak terbatas. Kekuatan kemahakuasaan yang tidak terbatas itulah yang diberikan oleh Tuhan. Dan mari kita menyadari juga bahwa manusia, kita, Bapak, Ibu, dan saya ini adalah orang-orang yang lemah. Ya. Ketika kita menyadari, kita tahu bahwa diri kita ini lemah, maka disitulah kita mengandalkan. Selama kita tidak selama kita tidak menyadari bahwa kita ini, saya ini adalah orang yang terbatas, adalah orang yang lemah, maka selama itu pula kita akan merasa diri kita kuat, kita akan merasa diri kita bisa, kita akan merasa diri kita mampu, hebat, dan lain sebagainya. Tetapi justru karena Tuhan menciptakan kita dengan segala keterbatasan dan kelemahan, supaya kita juga belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala kelemahan. Matthew Henry berkata seperti ini, dia melihat peristiwa ini sebagai pengingat bahwa Allah adalah pejuang yang setia dan dapat dipercaya. Bapak Ibu hebat ya, ini kalimat yang sangat memberkati saya secara pribadi. Tuhan itu pejuang yang, Allah itu pejuang yang setia dan dapat dipercaya. Dan saya selalu berkata seperti ini, tadi di dalam doa atau di dalam pembukaan saya ya, saya juga mengatakan hal yang sama. Saya sering dan suka dengan kalimat yang sering saya ucapkan. Tuhan itu ada di dalam setiap perjuangan kita. Kita tidak berjuang sendiri. Saya bekerja, saya berjuang bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita berjalan dan berjuang bersama dengan Tuhan, hati ini akan terasa tenang, Bapak Ibu. Dan Tuhan juga tidak membiarkan kita sendiri kok. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Dia adalah pejuang setia. Kenapa dikatakan pejuang yang setia di sini? Karena tadi ya di dalam ayat Alkitab itu Tuhan yang berperang menggantikan bangsa Israel. Tuhan yang menggantikan mereka, menghalau musuh-musuhnya itu tadi. Dan dapat dipercaya. Kalau manusia ini kan seringkali orang Jawa bilang balelo. Kadang bisa dipercaya, kadang tidak. Tapi Tuhan kita ini Tuhan yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Jangan ragu untuk menaruh percaya kita kepada Tuhan. Pimpinan Tuhan mendatangkan keselamatan bagi bangsa Israel. Dan pada akhirnya di dalam ayat yang ke-31 melalui peristiwa laut Teberau terbelah menjadi dua ini, pimpinan Tuhan mendatangkan keselamatan bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel menjadi takut dan gentar kepada Allah, lalu menjadi percaya kepada Tuhan. Menjadi percaya kepada Allah. Itu dituliskan di dalam ayatnya yang ke-30. Ya, setelah melewati peristiwa ini, maka mereka mereka bisa melewati satu peristiwa yang besar yang Tuhan izinkan itu terjadi dan mereka bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Dan ada berkat dari Tuhan. Jadi di balik satu peristiwa, di balik segala sesuatu
sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu kita juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja dan Tuhan menyediakan berkat bagi kita di balik semua. Nah, sekarang aplikasinya bagi kita apa Bapak Ibu ya? Dalam segala situasi hidup kita, mari kita tetap mengarahkan pandangan kita itu kepada Tuhan, kepada Allah. Dalam segala situasi hidup kita, baik dalam keadaan kita baik-baik saja, maupun dalam situasi kita yang mungkin tidak baik-baik saja, mari kita tetap mengarahkan mata kita, hidup kita, pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan. Jadi kita datang kepada Tuhan itu bukan hanya dalam keadaan kita ada masalah aja ya Bapak Ibu ya. Kan seringkali kita seperti itu. Benar enggak? Seringkali kita seperti itu. Ada masalah, baru kita datang mencari Tuhan. Kalau enggak ada masalah, hidup kita baik-baik saja, aman-aman saja, segala sesuatu terpenuhi, segala sesuatu berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita lupa kepada Tuhan. Tidak. Ya, dalam segala situasi hidup kita, apakah itu dalam keadaan yang baik maupun tidak baik, mari kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan jangan bersungut-sungut. Percaya kepada Tuhan. Ingat tadi ya, Tuhan yang berperang menggantikan orang-orang. Tuhan juga yang akan berperang menggantikan kita. Di dalam peperangan hidup kita masing-masing. Kita berperang melawan apa sih? Bapak Ibu saat ini sedang berperang melawan apa? Kesulitan hidup apa yang Bapak Ibu hadapi? Kalau saya bisa memetakan gitu ya, mengelompokkan gitu ya, masalah yang dihadapi anak-anak itu apa? Masalah tumbuh kembang anak, ya kan? Masalah yang dihadapi oleh anak-anak remaja apa? Masalah pergaulan, masalah-masalah anak-anak zaman sekarang, malas, gampang terpengaruh dengan teman, itu kan masalah. Masalah orang yang berkeluarga apa? Masalah ekonomi, masalah relasi antara anggota keluarga, suami istri, dengan anak, orang tua dengan anak, itu masalah-masalah yang seringkali terjadi di dalam keluarga. Masalah apalagi? Masalah pekerjaan. Itu kan kita bisa mengelompokkan, bisa petakan itu. Nah, kita sekarang ini sedang berjuang melawan apa, Bapak Ibu? Bisa juga kita sedang berjuang, berperang melawan diri kita sendiri. Dan itu peperangan yang susah. Untuk mengalahkan, menaklukkan diri kita sendiri itu tidak gampang Bapak Ibu. Egonya kita, rasa malasnya kita, apalagi. Egonya kita itu yang utamanya. Itu. Berperang untuk melawan ego kita sendiri itu luar biasa. Bapak. Dan mari kita berperang itu, melakukan itu bersama-sama dengan kalau anak-anak sekarang berperang melawan rasa malas itu juga masuk itu. Bukan anak-anak aja ya, tapi semua. Karena rasa malas ini bukan hanya menyerang anak-anak aja, tapi untuk semua kalangan. Mulai dari mama-mama juga ya. Kadang kalau sudah mager itu ya mager beneran. Gitu ya. Atau ya dalam banyak hal Bapak Ibu ya, kita sendiri yang bisa menentukan saat ini kita sedang berperang melawan apa. Melawan siapa. Dan mari kita libatkan Tuhan di dalam setiap peperangan itu. Karena Tuhan berkata bahwa kamu diem, biarkan Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Kalau Tuhan yang berperang menggantikan kita aman Bapak Ibu, aman. Aman, pasti hasilnya bagus. Pasti hasilnya kita akan diberi apa? Kemenangan. Kalau Tuhan yang berperang menggantikan kita.
Tidak ada istilahnya kalau Tuhan berperang menggantikan kita, kita kalah, itu tidak ada. Karena Tuhan itu membawa kemenangan kepada setiap orang yang percaya dan mengandalkan. Lalu mau mengikuti pimpinan Tuhan. Itu tadi ya, tuntunane Gusti. Bapak Ibu kita jangan ngeyel sama Tuhan. Ya, jangan ngeyel sama Tuhan, itu maksudnya kalau Tuhan sudah bilang jalanmu ke sini, manuto. Ikuti. Kalau Tuhan bilang ke sini, mari kita belajar manut juga. Sini jalan. Itu ya. Tapi itu kita harus punya relasi secara pribadi yang betul-betul kita tahu apa yang menjadi pimpinannya, supaya kita tidak salah langkah, kita tidak salah arah. Kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini yang Engkau kehendaki? Kalau ini yang Tuhan mau, kalau ini yang Tuhan kehendaki, kasih damai sejahtera di dalam hati kita. Kalau hati kita tidak ada damai sejahtera, berarti itu bukan jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan itu akan selalu membawa kepada kita hati yang tenang dan ada damai sejahtera kok. Ya, seperti itu. Jadi mari kita mau mengikuti pimpinan Tuhan, sekalipun Tuhan memimpin kita harus melewati laut seberaut terlebih dahulu, Bapak. Sekalipun kita dipimpin oleh Tuhan masuk dalam padang gurun terlebih dahulu, Bapak Ibu. 40 tahun orang Israel itu enggak pendek loh itu. Tapi itulah pimpinan Tuhan. Dibawa berputar-putar di dalam padang gurun itu. Enggak gampang mau taat dan mau ikut tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan itu enggak. Tapi yang Tuhan mau di dalam segala jalannya Tuhan yang Tuhan kasih kita, mari kita mau taat untuk mengikuti pimpinan, sekalipun ada laut di depan kita, sekalipun ada orang Mesir di belakang kita, kepada pimpinan. Karena ketika kita taat pada pimpinan Tuhan, maka sama seperti orang Israel tadi, mereka dikasih keselamatan dan diberkati oleh. Kadang kitanya aja yang ngeyel, kan? Kadang kitanya aja yang masih tawar-menawar dulu dengan. Kadang kita ini yang banyak berargumen dengan. Untung Tuhan itu bukan hanya sabar, tapi panjang sabar menghadapi kengeyelannya kita. Itu saya ya. Menghadapi keras kepalanya kita. Menghadapi sakarpe dewenya kita. Untung Tuhan itu panjang menghadapi. Tuhan bilang, ya enggak apa-apa, kalau mau jalan seperti itu ya monggo, silahkan. Nah, nanti kalau sudah ada jalan buntu, baru ujung-ujungnya lari lagi kepada Tuhan. Sama kan seperti anak bungsu itu ya. Perumpamaan tentang anak bungsu itu. Dia minta segala harta bendanya kepada ayahnya lalu pergi. Ayahnya juga ya kasih aja. Karena memang permintaannya seperti itu. Pergi hidup berfoya-foya, uangnya habis. Jadi penjaga babi, makan dari makanan babi. Setelah itu baru sadar. Baru dia datang kembali pulang kembali kepada Bapak. Kadangkala kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu, saya pun mungkin seperti itu ya. Ngeyel dulu sama Tuhan. Jalani dulu apa yang menjadi kemauan kita, rencana kita itu kita jalani dulu. Nanti kalau sudah betul-betul mentok, betul-betul sudah ada jalan, dulu.
itu berbicara tentang kengeyelannya kita. Ya, tapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak apa Bapak Ibu? Tidak ngeyel. Ya. Mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manut sama Gusti. Ini kayaknya saya harus kursus bahasa Jawa ya, supaya satu kali khotbah dalam bahasa Jawa itu kayaknya enak juga ya. Ya. Kesimpulannya pada pagi hari ini. Taat pada perintah Tuhan dalam segala keadaan dan situasi akan mendatangkan berkat dan keselamatan. Amin. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Taat pada perintah Tuhan dalam segala keadaan dan situasi akan mendatangkan berkat dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berproses menjadi anak-anak Tuhan yang manut pada pimpinane Gusti Yesus.